Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel masih membahas tentang bedah TKA. Kali ini kita akan membahas contoh soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, Kesa mempunyai uang sebesar 200.000. Uang tersebut akan digunakan untuk mentraktir temannya dengan membeli kebab seharga 6.000 per satuannya. Untuk ongkos pulang dia harus menyisihkan sebesar 15.000. Banyak kebab maksimal yang bisa dibeli untuk teman-temannya adalah, kita buat dulu jumlah uangnya sama dengan beli kebab ditambah yang disisihkan. Jumlah uangnya jelas di sini, sedangkan harga yang dibeli kebabnya itu harga kebab dikali banyaknya kebab ditambah yang disisihkan, ya. Nah, ini uangnya harus sama dengan jumlah uangnya. Sekarang kita masukkan uangnya. Uangnya 200.000, harga kebabnya 6.000, beli banyak kebabnya belum ketahuan, dan uang disisihkan harus 15.000. Tidak boleh kurang, ya. Maka ini kita kalikan 6.000 dikali banyak kebab 6.000 PK. Kemudian 15.000-nya kita pindahkan ke kiri jadi min, ya. 200.000 dikurang 15.000 itu adalah 185.000 sama dengan 600 banyak kebab. Kemudian 6.000-nya dipindahkan lagi ke kiri, perkalian dipindahkan menjadi pembagi, ya. Jadi 185.000 dibagi 6.000, ribuannya habis, yang tinggal 185 dibagi 6 sama dengan banyak kebab. Ini jumlah banyak kebabnya adalah 30,85, 30,84. Maka kebab yang harus dibeli adalah maksimal sebanyak 30. Nah, di sini bukan pembulatan, ya. Karena kalau dibulatkan nanti 31, maka harga kebabnya jadi sisanya nanti tidak 15.000 tapi 14.000. Jadi pembulatannya adalah pembulatan ke bawah. Jadi maksimal banyak pembelian kebab, ya, adalah 30. Semoga bisa dipahami, ya. Jawabannya A. Nomor 2, sebuah mobil box memiliki daya angkut kotak barang tidak lebih dari 900 kg. Berat sopir dan keneknya adalah 120 kg dan sudah termasuk dalam kapasitas tersebut. Jika setiap kotak barang beratnya 30 kg, maka banyak kotak barang terbanyak yang bisa diangkut adalah, kita buat dulu persamaannya, ya. Jadi daya angkutnya tidak lebih dari 900 kg. Daya angkutnya terdiri dari berat kenek, ya, berat sopir dan kenek ditambah jumlah berat kotak barang tidak lebih dari 900 kg. Nah, berat sopirnya sudah jelas 120 kg. Kemudian jumlah berat kotaknya ini belum diketahui. Ini terdiri dari berat setiap kotak dikali banyaknya kotak. Berat setiap kotaknya adalah 30 kg, ya. 30 kg-nya kita masukkan. Jadi ini banyak kotak, ya. BK ini banyak kotak. 120-nya pindahkan ke kanan. Ini kita kalikan 30 BK. 30 BK lebih kecil atau sama dengan 900 dikurang 120. Ini adalah 780, ya. 30-nya pindahkan ke kanan jadi pembagian. Jadi BK-nya 780 dibagi 30. Nolnya habis, ya, kita coret satu-satu. 78 dibagi 3 adalah 26. Jadi banyak kotak tidak lebih dari 26.
Jadi banyak kotak harus sama dengan 26. Ya. Karena yang ditanyakan maksimal daya angkutnya. Karena banyak kotak lebih kecil atau sama dengan 26. Semoga bisa dipahami, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, kita lanjutkan. Andre, Eko, dan Wawan membeli kaos dan celana olahraga sejenis. Andre membeli 2 kaos dan 3 celana seharga 290.000. Eko membeli 1 kaos dan 4 celana seharga 270.000. Sedangkan Wawan membeli 5 kaos dan 2 celana. Berapa yang harus dibayar Wawan? Jadi kita buat persamaannya dulu ya. Karena ini adalah persamaan pertama, Andri 2 kaos tambah 3 celana 290.000, sedangkan Eko 1 kaos tambah 4 celana 270.000. Nah, ini dari sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini Wawan 5 kaos tambah 4 celana harganya berapa ya. Jadi dicari kaos dan celana dengan cara eliminasi ya. Ini K-nya tidak sama, C-nya juga tidak sama, ada yang harus kita samakan karena harus kita hilangkan K atau C. Lebih mudah kita hilangkan K, maka yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2, tinggal dibalik saja. Di sini 21, di sini 12. Yang atas semua dikali 1, maka hasilnya tetap. Yang bawah semua dikali 2, maka hasilnya adalah 2K tambah 8C sama dengan 540.000. Kemudian kita yang sama adalah 2K, kita dua-duanya positif, kita kurangi. Yang sudah sama tidak perlu kita hitung lagi karena sudah habis. 2K dikurang 2K sama dengan habisnya. Tinggal 3C dikurang 8C adalah min 5C, sedangkan 290.000 dikurang 540.000 min 250.000. Maka min 5-nya pindahkan ke kanan, ini perkalian jadi pembagi ya. Jadi min dibagi min adalah plus, 25 dibagi 5 adalah 5, masih ada nolnya 4, jadi 50.000. Jadi harga celananya adalah 50.000. Sekarang kita cari harga kaos dengan substitusi ya. Kita pilih salah satu persamaan awal, mana yang lebih mudah ya di antara dua ini. Kelihatannya yang kedua lebih mudah ya, yang Eko ini. Ya, kita hitung 1K tambah 4C sama dengan 270. C-nya 50.000, berarti 4 dikali 50.000 berarti 200.000. 200.000-nya pindahkan ke kanan. Jadi K-nya sama dengan 70.000. Nah, satu kaosnya 70.000, celananya 50.000. Sedangkan Wawan membeli 5 kaos dan 4 celana. Berapa yang harus dibayar Wawan? 5 kali K, 5 kali 70.000 ditambah 2 kali 50.000. Ini adalah 350.000 ditambah 100.000 adalah 450.000. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan berikutnya. Semoga bisa dipahami ya, memang caranya agak panjang, ini hanya untuk memahami. Nanti kalau sudah memahami bisa lebih cepat lagi ya. Yang penting tetap belajar, semangat. Nomor 2, sebuah toko menjual buku tulis dan pulpen dengan harga satu buah buku tulis adalah 13.000 dan satu pulpen 7.000. Jadi ini satu buku tulis. Satu buku 13.000, satu pulpen 7.000. Toko memberi pengurangan harga kepada pembeli jika membeli minimal sebanyak 6 barang. Sebesar satu barang yang paling murah. Nah, di antara ini tentunya yang paling murah adalah 7.000 ya. Jadi pengurangannya nanti sebesar 7.000. Kalau pengurangannya yang paling murah ya. Jika seorang membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen, maka harga total yang harus dibayar adalah, jadi kita cari dulu 4 buku tulis dan 2 pulpen berapa ini? Berarti 4 dikali 13.000 ditambah 2 kali 7.000, maka hasilnya adalah
52.000 tambah 14.000 adalah 66.000. Jadi kalau dia membeli 4 buku dan 2 pulpen adalah 66.000. Tetapi di sini dia memberi aturan jika membeli 6. Jika membeli sebanyak 6 barang, maka ada pengurangan sebesar harga satu barang. Jadi ini dikurang karena dia membeli 6 barang ini, nanti dikurang harga satu barang murah. Jadi harga yang harus dia bayar adalah 66.000 dikurang 7.000. Jadi 59.000 rupiah. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor berikutnya, nomor 3. Sebuah jasa pengantar makanan membuat aturan sebagai berikut. Biaya tetap pemesanan sebesar 10.000, biaya pengantaran sebesar 4.000 per kilometer. Jadi tergantung dari jaraknya ya. Seorang pembeli memiliki uang tidak lebih dari 50.000 untuk sekali pemesanan jasa antar makanan. Berikut ini manakah pernyataan yang sesuai dengan masalah tersebut. Jadi kita cari dulu ya. Yang pertama pernyataannya, kita buat dulu persamaannya ya. Uangnya kan dia memiliki uang, seorang pembeli memiliki uang tidak lebih ya, tidak lebih dari 50.000. Berarti kita buat pertidaksamaannya dulu ya. Ini soal model kementerian ya. Maka 50.000 itu adalah 4.000 dikali jarak ya, ditambah harga pemesanan lebih kecil dari 50.000. Ini benar ya. Jadi ini benar. Kemudian jarak pengantaran maksimum adalah 10.000. Coba kita masukkan di sini. Kalau dia ngantar 10.000 jaraknya, berarti dia harus bayarnya 4.000 kali 10.000 yaitu 4.000 dikali 10 km, maaf ya. 40.000 ditambah 10.000 jadi 50.000. Masih benar ya ini. Jika jarak pengantaran 11 km, maka uang yang dimiliki masih cukup ya. Kita coba kemari, kalau jaraknya 11, 4.000 kali 11 berarti kan 440.000. 440.000 ditambah 10.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah 54.000, sedangkan ini harus lebih kecil dari 50.000, berarti ini salah ya. Penambahan jarak setiap 1 km akan dikenakan tambahan biaya sebesar 14.000. Nah, kita lihat di sini. Biaya pengantaran adalah 4.000 per kilometer. Jadi 4.000 per kilometernya, bukan 14.000. Jadi ini juga salah. Semoga bisa dipahami ya. Nah, tadi yang agak ribet di sini saja ini ya. 4.000 kali jarak tambah 10.000, ini biaya pemesanan lebih kecil dari 50.000. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Bu Rizka ke pasar daging ingin memasak daging rendang dan sop kuah tulang untuk disajikan saat berbuka puasa. Harga 4 kg daging dan 5 kg tulang adalah 800.000. Harga 2 kg daging dan 3 kg tulang adalah 440.000. Puriska hanya membawa uang sebesar 500.000. Nah, sekarang kita tentukan dulu, buat dulu persamaannya ya. Pertama 4 daging dan 5 tulang, 800.000. Kemudian yang kedua
2 daging dan 3 tulang 440.000. Nah, dari sini nanti kita temukan harga daging dan harga tulangnya per kilogram. Kita cari harga daging, kita eliminasi di sini ya. Di sini kita samakan dagingnya kita dengan cara dikalikan ya. Karena ini 2 bisa menjadi 4 dikali 2, jadi yang atas tetap. Kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Dikalikan 1 tetap yang atas, yang bawah dikalikan 2 ya. Jadi 4 daging ditambah 6 tulang tambah 880.000. Kemudian kita yang sudah sama D, ini kita kurangi karena dua-duanya positif. Yang sama sudah habis ya. 5T dikurang 6T min T ya. Min 1T. 800 dikurang 880 adalah min 80. Min satunya dipindahkan ke kanan sebagai pembagi. Jadi ini negatif bagi negatif jadi positif. Jadi harga tulangnya 80.000 per kilogram. Kemudian kita cari harga dagingnya dengan cara substitusikan. Ke persamaan pilih yang mana yang lebih mudah, kelihatannya yang baru ini ya. Ini karena hitungannya lebih mudah. 2D ditambah 3T, T-nya adalah 80.000. Langsung saja 3 kali 80.000 adalah 240.000. 240.000-nya pindahkan ke kanan adalah menjadi 2 dagingnya adalah 2D-nya adalah 200.000. Maka 2-nya pindahkan jadi pembagi, jadi D-nya adalah 100.000. 100.000 ini dari 200.000 dibagi 2 ya. Jadi harga 1 kg tulang 80.000 dan 1 kg daging adalah 100.000. Sekarang yang ditanya, jika Bu Rizka memerlukan 3 kg daging dan 2 kg tulang, ya, apakah uangnya cukup enggak? Kita hitung lagi ya. Di sini 3 kg daging ditambah 2 kg tulang sama dengan 3 dikali 100.000 ditambah 2 kali 80.000. 300.000 ditambah 160.000 adalah 460.000. Jadi untuk membeli 3 kg daging dan 2 tulang, uangnya adalah 460.000. Sedangkan dia membawa uangnya 500.000. Berarti uang Bu Rizka cukup untuk membeli 3 kg daging dan 2 kg tulang. Benar nggak ini? Berarti benar ya. Harga 1 kg daging adalah 100.000. Nah, tadi sudah kita hitung ini ya. Kilogram dagingnya 100.000 benar. Harga 1 kg tulang 90.000. Nah, tapi hitungan kita adalah 80.000. Berarti ini salah ya. Uang kembalian sebesar 40.000. Nah, tadi Bu Rizka kan bawa uangnya 500.000. Sedangkan dia belanjanya adalah 460.000. Berarti masih ada kembaliannya yaitu 500.000 dikurang 460.000 yaitu 40.000. Ini berarti benar ya. Jadi benar. Demikian pembahasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Semoga bisa dipahami dan menambah semangat dalam belajar persiapan diri dalam menghadapi TKA. Demikian channel Belajar untuk Berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.